Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita datang menghadap Tuhan dan berseru, "Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau." Mari kita menyanyi dari PKJ nomor 27 bait 1 dan yang 2. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorak bagi Rajamu, bersorak-sorak bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang, terang kegemapan, muliakan penciptanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan hukum dari Tuhan, saat ini marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa kita dengan tulus dan ikhlas. Karena dekatlah Tuhan kepada setiap orang yang hancur hati dan lemah lembut
hatinya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa kami tidak mendengarkan suara-Mu, tetapi sering kali mengikuti kehendak kami sendiri. Kami sering mementingkan kepentingan sendiri. Kami sering melalaikan tanggung jawab kami terhadap sesama. Tetapi kami tahu bahwa Engkau adalah Allah Bapa yang penuh kasih sayang, panjang sabar dan murah hati, tidak membalas kepada kami setimpal dengan kesalahan dan dosa kami. Karena itu ampunilah dan sayangilah kami. Pimpin kami kepada kehidupan yang kekal oleh pertobatan yang benar. Kami mohon semuanya ini karena kasih-Mu yang nyata dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering.
seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus kita telah diampuni. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat, disilahkan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami terus belajar untuk menghayati setiap perjalanan hidup kami, terkhusus di masa-masa yang penuh kesulitan dan kesukaran. Kami terus belajar untuk menghitung berkat Tuhan, supaya kami selalu kagum oleh pemeliharaan kasih-Mu, supaya hati kami masih tetap bisa bersukacita dan menyanyi, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Karena itu saat ini kami akan menerima sabda firman-Mu yang adalah sarana pemelihara iman pengharapan kami. Karena itu nyatakanlah kehendak-Mu kepada kami semua, supaya kami mendapatkan pengharapan untuk terus melangkah menjalani kehidupan yang penuh dengan kesukaran ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang menolong kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan tergerak hati untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, maka bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab
dari Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta memberlakukannya dalam seluruh hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini dinamis, bukan statis, sehingga membutuhkan kebebasan hati untuk merdeka bertindak, yang tentu semuanya bersumber dari kesadaran, bukan karena paksaan. Dan dalam kehidupan khususnya di zaman ini yang penuh dengan kesukaran dan kesulitan, maka asa dan rasa itu menjadi hal yang penting untuk mewarnai perjalanan kehidupan kita. Nah, tema kita adalah menghidupi asa dan rasa. Dan sebenarnya kita sudah juga dituntun oleh nyanyian kesanggupan kita dari Kidung Jemaat 439. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan, mari hitunglah, mari rasakanlah, mari kita nikmati berkat Tuhan itu, supaya kemudian
hidup kita berwarna. Nah, sekalipun bahwa kehidupan ini penuh dengan lika-liku, digambarkan sebagai hidup yang penuh dengan dinamika tadi, maka kalau kita menjalaninya itu dengan keterpaksaan, tanpa kemerdekaan hati, maka kelamaan itu apa yang kita jalani itu akan menimbulkan kejenuhan. Akan menimbulkan sesuatu yang kemudian membuat hati kita itu tidak damai melakukannya. Jadi terkait dengan rasa atau mood gitu ya. Kalau kita melakukan apapun tanpa mood, tanpa rasa yang kemudian bisa kita lakukan dalam menjalani setiap perbuatan kita, maka apapun yang kita lakukan itu nanti ya seolah-olah tidak ada maknanya. Nah, konon katanya kenikmatan kopi ketika di kafe-kafe itu, kenikmatan kopi itu sangat dipengaruhi oleh mood atau rasa hati baristanya atau si pembuat kopi itu. Kalau hatinya sedang mood dan dia menjiwai apa yang dia lakukan, maka dia akan meracik ramuan kopi itu dengan penuh penghayatan, dengan hati. Dia melakukannya dengan gembira, maka harapannya hasilnya adalah kopi yang nikmat. Tetapi barangkali kalau baristanya itu sedang kecewa, sedang sakit hati, sedang tidak mood membuat kopi, ya bisa saja tetap membuat kopi, tetapi tanpa sebuah penjiwaan dalam membuat kopi. Termasuk juga seorang chef ketika membuat masakan. Resepnya sudah ada, bumbunya sudah ada. Tetapi kalau ketika melakukan atau membuat masakan itu tanpa bisa mengolah rasa dalam hatinya, ya maka sekadar membuat masakan saja. Jadi ya mateng, ya masak, neng nglakoni ini orang nganggo hati gitu. Itu nanti juga akan sangat berpengaruh. Apapun ketika dijalani tanpa mood, tanpa rasa hati yang gembira, maka ya itu akan menjadi sesuatu hal yang tidak bermakna. Nah, kala itu Yesus menjumpai suatu realitas, suatu kenyataan di mana banyak orang kehilangan mood, kehilangan rasa, bahkan kepekaan. Termasuk ketika mereka menjalankan kehidupan agama. Semuanya tergambar sebagai rutinitas yang kaku. Bahkan kemudian menimbulkan rasa apatis atau cuek atau tidak ada kepekaan tadi. Dari bacaan kita di ayat yang ke-17 dikatakan, kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berkabung. Itu adalah perumpamaan Yesus terhadap orang-orang kala itu. Walaupun tadi digambarkan seperti anak-anak di pasar yang kemudian berkata tadi itu. Itu konteksnya anak-anak yang berkata kepada temannya. Padahal anak-anak itu sebenarnya kan tidak mengenal sikon, situasi kondisi. Mereka lebih dipengaruhi oleh kegembiraan diri mereka. Tetapi ayat ini menggambarkan anak-anak saja dalam situasi kala itu ketika mereka meniup seruling, teman-temannya tidak menari lagi. Dan ketika menyanyikan kidung duka, tidak ada yang berkabung. Ini menggambarkan tadi kepekaan, hati yang sudah mulai apatis, hati yang sudah mulai membeku. Dinamika rasa sudah tidak bisa diolah kala itu dan tidak bisa diekspresikan. Jawane digameli wis ora gelem joget. Bagaimana kalau keadaan orang hidup sudah digambarkan seperti tadi, ibarat seorang penari dikasih gamelan, dikasih iringan sudah enggak mau nari. Nah, itu adalah gambaran pemberontakan hati sebenarnya.
Karena mereka tertekan oleh beban, oleh praktek kehidupan agama, oleh karena regulasi praktek keagamaan yang dijalankan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat ternyata hanya menjadi beban. Hanya kemudian menjadi seumpama kuk gitu ya. Sesuatu yang kemudian mengekang, membebani, memaksa. Semua dilakukan karena terpaksa, karena seolah tidak ada pilihan yang lain. Itu adalah situasi yang dijumpai Yesus kala itu. Orang-orang sudah mulai tidak bisa mengolah asa mereka, rasanya juga tidak ada kepekaan. Jadi tentang pengharapan, tentang kegairahan hidup sudah tidak ada. Nah, di tengah-tengah suasana yang seperti itu, maka kemudian Yesus memberikan tawaran. Suatu tawaran, suatu konsep baru dengan harapan akan menjadi alternatif untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Ayat yang sangat terkenal, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Suatu tawaran di tengah-tengah kondisi yang penuh himpitan dan beban berat, terutama oleh regulasi praktek kehidupan agama yang kemudian justru membuat umat menderita kala itu. Suatu tawaran yang harapannya mampu mengubah suasana atau hati yang apatis menjadi hati yang penuh dengan kepekaan dan kepedulian. Suatu tawaran yang harapannya bisa mengembalikan rasa atau mood yang sebelumnya hilang karena putus asa. Namun tentu saja tawaran yang ditawarkan Yesus bukan tawaran yang instan dan praktis, tetapi tetap pada suatu proses. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja membutuhkan kemampuan beradaptasi untuk menjalani sesuatu yang baru. Maka Yesus sebagai sang guru mengajak orang yang tertarik, mengajak orang yang mau merespon tawarannya itu untuk belajar kepadanya. Jadi memanggil, mengundang, menawarkan supaya setiap orang yang mau itu belajar kepadanya, datang kepadanya. Menjadikan Yesus sebagai alternatif untuk menumbuhkan asa dan menumbuhkan rasa yang tadinya hilang. Dan proses pembelajaran itu dilakukan dengan pendekatan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Itu pendekatan yang ditawarkan oleh sang guru. Kelemah lembutan dan kerendahan hati. Dan itu sangat terkait dengan rasa hati tadi. Ternyata Yesus pun juga menggunakan pendekatan penghayatan hati untuk menjalani segala sesuatunya. Mungkin masih ingat tentang istilah murid dan rasul untuk menyebut para pengikut Yesus, bahwa setiap orang yang mau mengikut Yesus ada kalanya menjadi seorang murid, yaitu yang belajar dan juga diutus menjadi rasul, yaitu pada akhirnya akan melakukan. Jadi ketika Yesus menawarkan solusi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mereka diajak untuk belajar, untuk bagaimana mengolah hati mereka, mengolah rasa hati mereka dengan pendekatan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Ajaran Yesus pada kala itu sudah mulai menarik perhatian banyak orang. Setiap karya Yesus, setiap pelayanan Yesus mulai kemudian mendapatkan perhatian dari banyak orang kala itu. Dan ternyata itu menggelisahkan orang Farisi dan ahli Taurat. Sehingga mereka akhirnya nyinyir terhadap apa yang ditawarkan oleh Yesus tadi. Suatu pola hidup baru yang Yesus tawarkan ditanggapi dengan sinis.
Sehingga Yesus tadi dianggap sebagai pelahap, peminum, sahabat pemungut cukai, sahabat orang berdosa. Nah, itulah tentu sesuatu dari konsep lama menuju konsep baru, pola lama, pola baru. Untuk menuju dari pola lama ke pola baru pasti akan banyak pertentangan. Pasti akan ada respon, ada reaksi, dan reaksi itu tidak selalu reaksi yang berpihak. Bisa saja kontra atau nyinyir itu tadi. Maka orang-orang wala itu pun juga diajak untuk bagaimana menanggapi, merespon suasana baru yang Yesus tawarkan, pola hidup yang baru yang Yesus tawarkan, yang harapannya itu akan menumbuhkan asa atau pengharapan mereka yang hilang, dan juga menumbuhkan rasa atau kepedulian mereka yang sudah pupus oleh karena keadaan kala itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang penuh dengan kesulitan ini, menghidupi asa dan rasa menjadi salah satu yang bisa kita lakukan untuk kita bisa bertahan dalam pengharapan. Dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan refleksi, barangkali kita bisa menggali tentang asa dan pengharapan kita dan rasa yang kita miliki dalam melakukan segala sesuatu. Sehingga kita akhirnya bisa menemukan pengharapan baru. Karena mungkin sebelum pandemi kita sudah tergerus oleh kesibukan-kesibukan kehidupan kita, sehingga kadang-kadang kemudian kita juga sudah tidak lagi menggunakan rasa dalam melakukan segala sesuatu. Waton ngelundung, waton ngelinding, waton jalan, waton dilakukan. Tanpa menimbang-nimbang apa sih maknanya aku melakukan ini, aku berbuat itu, aku bertindak ini. Nah, barangkali ini menjadi sesuatu waktu untuk kita bisa mengkritisi apa yang sudah kita lakukan selama ini. Bagaimana cara kita menikmati hidup dalam suasana yang penuh kesulitan dan kesukaran. Sama-sama minum, tentu minum es teh dan minum kopi itu cara meminumnya berbeda. Apalagi minum kopi tanpa gula. Minum kopi tanpa gula kalau diminum dengan cara seperti es teh diglogok gitu, malah nggak akan mendapatkan sensasi kenikmatan dari kopi itu. Kopi tanpa gula yang rasanya pahit itu akan enak dinikmati jika diminum sedikit demi sedikit. Sedikit terus dicecep, dirasa-rasake. Disitulah kenikmatan minum kopi. Apalagi kopi tanpa gula. Nah, ternyata kepahitan pun masih bisa kita rasakan sembali kita terus bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif, pertanyaan-pertanyaan introspeksi itu. Dan barangkali justru dalam masa-masa penuh kesukaran ini kita pun malah bisa menemukan hidup yang sejati, hidup yang lebih esensi, lebih mendasar. Barangkali hidup kita selama ini sudah terbalut dengan pernak-pernik atau dekorasi semata. Justru esensinya tertutup. Contoh, saat ini kita diajak bergumul dalam hal beribadah. Ketika melakukan rekaman seperti ini pun, ya liturginya harus diolah dengan seefektif mungkin, supaya kemudian esensi liturgi tidak hilang, tetapi durasinya tidak begitu panjang. Selama ini kita sudah terbiasa dengan ibadah yang kita mengeksplor segala sesuatu gitu. Dan kita diajak untuk lebih memaknai sebenarnya esensi ibadah yang utama itu apa. Supaya kita kemudian tidak kehilangan enggok terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Atau juga mungkin terkait dengan gaya hidup, pola hidup kita. Sekarang kalau kita sudah diperhadapkan dengan kesulitan yang membuat kita berbeban, apakah kita tetap mau meneruskan pola lama kita untuk menjalani kehidupan?
makso gitu, ya akan semakin terpuruk kalau itu yang dilakukan. Justru kemudian kita harus pandai-pandai mengukur diri untuk bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dengan asa dan rasa yang baru di situasi yang baru. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, justru dalam masa-masa yang penuh dengan kesulitan ini, kita justru harus juga bisa selektif untuk mana-mana yang bisa kita lakukan dan mana yang tidak. Dan sembari menanggapi, merespon apa yang ditawarkan Yesus tadi, bahwa Yesus menawarkan kelegaan, Yesus menawarkan pola hidup yang baru dengan pendekatan kelemah lembutan, kerendahan hati. Dan dengan meresponnya dengan sungguh-sungguh, harapannya itu bisa menumbuhkan asa. Pengharapan kita mungkin yang mulai luntur karena terhimpit situasi sulit. Atau kita mulai apatis, mulai putus asa sehingga hati kita sudah tidak lagi bisa menikmati kehidupan karena isinya hanya kepahitan-kepahitan. Tapi justru dengan percaya bahwa apa yang Yesus tawarkan itu adalah sesuatu hal yang menjadi pegangan kita di masa-masa sulit ini, maka mari kita terus melangkah bersama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Selamat menghidupi asa dan selamat menggali rasa dalam kehidupan yang penuh kesulitan dan kesukaran. Tuhan beserta kita. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Marilah bersama-sama dengan seluruh umat manusia, umat yang percaya kepada Tuhan di seluruh muka bumi, kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami terus berjuang untuk tidak menyerah dalam kehidupan ini.
terutama ketika kami berpegang teguh kepada janji dan apa yang Engkau tawarkan, di mana Engkau memberi kelegaan dan kekuatan kepada kami yang letih lesu dan berbeban berat, terutama dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan kesulitan dan kesukaran ini. Ajari kami Tuhan untuk mau belajar kepada Engkau, untuk belajar rendah hati, belajar lemah lembut, supaya kami terus mampu untuk membangun asa dan menggali rasa dalam kehidupan ini, sehingga di tengah-tengah kesulitan dan kepahitan hidup, kami tetap menemukan karya kasih Tuhan yang membuat kami bersukacita dan bersyukur. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan dan tetap terus berjuang untuk membangun asa pengharapan mereka di tengah-tengah kondisi tubuhnya yang penuh dengan keringkihan. Engkau tetap memberkati dan memelihara kehidupan mereka supaya mereka tetap bersyukur kepadamu. Juga untuk setiap jemaat-Mu ataupun juga keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan hebat, kiranya Tuhan memberi kelegaan, kekuatan kepada mereka, dan kiranya mereka pun juga tergerak hati untuk mau datang kepada Tuhan, belajar kepada Yesus Kristus yang menjanjikan kelegaan dan jalan keluar itu, supaya pada akhirnya mereka pun mampu menghadapi berbagai macam dinamika kehidupan yang mereka hadapi. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan. Kami juga berhadapan dengan dinamika kehidupan, supaya kami tidak menjadi gereja yang statis, tetapi menjadi gereja yang mampu berdinamika, supaya keberadaan kami tetap mampu memberikan jawaban terhadap pergumulan yang dialami banyak orang, terutama di masa-masa yang penuh dengan kesukaran dan kesulitan ini. Kiranya situasi dan keadaan tidak membuat kami menjadi apatis terhadap lingkungan dan apa yang terjadi, tetapi terus kami bergumul menjadi gereja yang mendatangkan kebaikan, menjadi gereja yang menciptakan keamanan, kedamaian, bukan gereja yang mengancam, terutama dalam situasi yang penuh dengan keprihatinan ini. Jadikan kami menjadi gereja yang tetap hidup dan terus berdinamika dan tetap mampu memberikan jawaban terhadap pergumulan yang ada di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk pelayanan YSAK Tegal yang mengampu TK Bagya Wacana dan SD Putra Wacana. Tuhan kiranya memberkati terutama dalam masa-masa penerimaan siswa baru saat ini. Tuhan percayakan anak-anak yang akan dididik dan belajar di sana dengan mengedepankan teladan karakter Kristus, kiranya mampu menjadi generasi yang tumbuh, menjadi pembaharu dan pembawa suasana pengharapan yang nyata di masa-masa yang akan datang. Saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan dunia ini. Kiranya Tuhan berkati kami yang sedang bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Bila dunia ini tetap Engkau lindungi dan Engkau pelihara ya Tuhan, supaya kami mampu bergandengan tangan dan saling menopang, mendukung satu dengan yang lain, terutama di dalam masa-masa yang penuh dengan kesukaran ini. Juga untuk lingkup bangsa dan negara dan juga kota kami, kiranya Engkau juga memelihara dan melindungi, supaya kesulitan-kesulitan yang sedang dialami oleh masyarakat mampu menemukan solusi dan juga mampu beradaptasi dengan suasana baru. Kiranya Engkau yang terus menggerakkan semangat para pelaku usaha ekonomi yang tentu sangat terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Tetapi biarlah kami semua tidak menyerah, tidak berputus asa dalam berjuang, di dalam terus menggali dan juga mengupayakan perputaran perekonomian untuk memelihara kehidupan keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan tetap menumbuhkan semangat dan juga Engkau yang menumbuhkan semangat gotong royong di antara kami untuk membantu satu dengan yang lain. Bapa kami yang di surga,
saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada hari ini atau dalam minggu-minggu ini berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati mereka seiring usia mereka bertambah dengan berkat sukacita, damai sejahtera, berkat kecukupan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga berkat kesehatan. Bapa kami yang di surga, inilah syafaat kami, dan saat ini kami juga hendak menaikkan doa pribadi kami, maka dengarkanlah doa pribadi kami yang demikian. Inilah doa syafaat dan doa pribadi kami yang semuanya kami minta dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita diberi kesempatan untuk menghaturkan persembahan. Sebagai dasar persembahan diambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8 yang demikian firman-Nya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
bangkit berdiri. Mari kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah Bapa di surga, karena Engkau dengan penuh kasih setia senantiasa memelihara kehidupan kami. Bapa yang makasih, pada kesempatan kebaktian saat ini kami aturkan persembahan, kiranya Tuhan persembahan yang kami aturkan ini Engkau berkenan untuk menerima dan mensucikannya, sehingga persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama-Mu, khususnya di GKJ Tegal. Bapa yang mohon kasih, kiranya saat kami mengaturkan persembahan ini terselip dosa dan kesalahannya, kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan kami Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap membangun asa kita dan menggali rasa dalam hati kita, sekalipun di dalam masa-masa yang penuh dengan kesulitan ini. Tetapi ingatlah kita punya Yesus Kristus yang sudah menawarkan kelegaan bagi kita, maka Dia punya otoritas, dan karena itu datanglah kepadanya dan belajarlah kepada Yesus supaya kita senantiasa memperoleh pengharapan. Sekarang kembalilah dalam kehidupan saudara dengan sejahtera, jadilah pelayan-pelayan Tuhan melalui segenap kehidupan saudara, dan dimanapun saudara berada, bersaksilah tentang kasih Allah. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekarang
dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.